Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anden Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram Bapak Ustadz Habibuddin, Bapak Ustadz Naim, yang keduanya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Setelah kita puasa, karena kita adalah orang-orang yang beriman, maka tujuan daripada akhir puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Kemarin kita juga sudah mencoba belajar apa sih ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Diawali dari satu ajakan Allah untuk bersegera mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas berentet tuh, ya. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Lanjut, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kazimin al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Secara rinci kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu sadar bahwasanya rutinitas kehidupan sehari-harinya itu pasti dia cenderung berbuat dosa. Ya, enggak ada manusia yang sempurna, Pak. Ya. Cuman rokok doang, rokok sempurna. Ya. Di sana kita diajak tuh untuk bersegera mengingat tentang pribadi kita. Kalau kita merasa hidup di alam dunia pasti udah cenderung berbuat dosa. Dan ketika kita berbuat dosa, maka setelah kita digembleng dari orang yang beriman lantas menuju takwa, kita sadar bahwasanya rutinitas kehidupan sehari-hari manusia itu pasti dan cenderung berbuat dosa. Lantas kemudian Allah sambut dengan ciri yang kedua, allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Ya, orang yang bertakwa itu dia selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Terus orang bertakwa itu wal kazimin al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ya, ada orang yang berbuat aniaya, bahkan dia sendiri dianiaya. Kemudian dia sadar bahwasanya yaitu dia rutinitas kehidupan manusia. Ada orang yang suka, ada orang yang enggak suka, udah pasti itu.
kadang cenderung kita berbuat zalim pada diri sendiri, dan kadang kita berbuat zalim pada orang lain. Dan ada orang yang berbuat zalim terhadap kita. Ya. Kemarin saya sudah menceritakan bagaimana baginda Rasulullah SAW memberikan jaminan surga buat orang yang sadar ketika waktu mau tidurnya. Ya Rob, kalau ada pada hari ini orang yang telah berbuat zalim terhadap diriku, ampuni dosanya ya Allah, dan aku memaafkannya ya Allah. Ini kan paling berat ya. Kita udah dijolimin sama orang yang ada gedek gitu ya. Ya, pokoknya dendam deh. Nggak ada unsur memaafkan. Itu dia manusia. Tapi wal kazibinal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ketika orang yang beriman lantas kemudian proses takwanya menjadikan dia orang yang bertakwa, maka dia memaafkan. Udahlah Pak, maafin aja kalau ada orang yang berbuat zalim. Kezaliman itu unsurnya apa sih? Materi kadang-kadang. Orang berebut duit, ya mencari keuntungan, popularitas segala macam. Wallahu yuhibbul muhsinin, orang yang bertakwa itu dia berbuat baik. Terus setiap hari setelah Ramadan usai digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus berbuat baik dalam setiap sisi kehidupannya. Dia berbuat baik pada dirinya sendiri, dia berbuat baik pada orang lain, dia berbuat baik dalam kehidupan rumah tangganya, pada istri dan anak-anaknya. Dia berbuat baik pada lingkungan masyarakat dan bahkan berbangsa dan bernegara. Terus dia berbuat baik. Ya. Inilah orang-orang yang bertakwa. Hari ini kita kembali pada kajian kita yang sebenarnya, bahwasanya sholat itu bahagian daripada rutinitas kehidupan orang-orang yang beriman. Makanya saya tadi awali ya dengan satu muqaddimah yang diawali dengan ajakan buat orang-orang yang beriman. Ini nanti Bapak buka Quran surat Al-Hajj ya, ayat yang ke-77. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u ma'arraki'in. Wahai orang-orang yang beriman, ayo ruku. Ya, ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Ya. Wasjudu, sujudlah kalian. Lantas kemudian wa'budu rabbakum, terus ibadah kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang model kita kan kadang-kadang waktu Ramadan aja semangat. Sampai full ya, full house. Banyak itu orang-orang yang sadar. Orang-orang yang beriman, dia mau ikut ruku, dia mau ikut sujud, dia mau ikut ibadah. Udah salam-salaman selesai Ramadan, ya lebaran udah tuntas, udah males lagi. Males berangkat ke masjid, betul nggak Pak? Gampang nggak kira-kira proses menuju dari nilai sebuah takwa? Azan dengar dia, kuping dengar, punya dua kok kupingnya. Allah sengaja tuh kasih kiri kanan kuping, dekat dengan masjid. Ustaz jangan keras-keras, orang-orang datang ke masjid pada keras, biarin. Iya. Diciptakannya kuping oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendengar. Siapa nih yang manggil? Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau kita terus membahas tentang sholat. Warka'u ma'arraki'in, sujud, rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Ruku. Allah minta kita sholat. Wasjudu, yuk sujud. Ya, Bapak kalau nggak diajak sholat Pak, hidup makin nggak benar jadinya. Coba deh, coba Bapak besok udah mulai ngocol sama Allah, ya, cuek dah orang ajan bodo amat, ya, nggak sholat, nggak mau sujud, nggak mau ruku, nggak mau ibadah, jajal coba, kacau kehidupan dunia itu. Kita ini orang-orang yang beriman, selalu diajak oleh Allah. Walladzina amanu rka'u ma'arrakin, wahai orang-orang yang beriman, ruku. Ayo ruku. Ya, ini jelas nih Pak. Jadi kalau Bapak diperintahkan salat, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arrakin. Ini perintah dari Allah. Bukan ujuk-ujuk kita salat. Nabi ujuk-ujuk salat. Enggak. Ya, kita lihat proses bagaimana Allah perintahkan kita salat. Ya. Waktu Nabi diajak mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha. Ya, Muhammad perintahkan umatmu untuk salat.
Innani anallahu la ilaha illa anta fa'budni wa aqimis salata li zikri. Allah perkenalkan dirinya. Biar kenal dekat dengan Allah, maka diperintahkanlah kita sholat. Untuk apa? As-salata li zikri. Pentingnya nih. Jadi nggak ada ujuk-ujuk kita langsung sholat. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan lagi untuk kita, biar kita ini punya prinsip, ya. Biar kita ini punya pedoman hidup. Kenapa sih saya diperintahkan sholat? Ngapain tungging-tungging? Ya kemarin kan viral tuh. Ya. Zakat orang Islam 2,5%, dia perlu cuci tangan, perlu cebok, perlu tunggang-tungging. Kalau gua kan 10%, ngocol tuh manusia, nggak ngerti dia. Ya semuanya udah diatur kehidupan ini. Kita adalah bagian dari hamba Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah Allah, Tuhan kalian yang mengatur kehidupan langit dan bumi. Kalau kita mengaku diri kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mau ikhlas, rela, ridho, diatur. Enak Pak kalau kita udah diatur sama Allah. Ya tertib, subuh bangun kita mandi biar kita sehat, terus kumpul sama orang-orang soleh di masjid, sholat, melangkahkan kaki ke masjid, dapat ampunan, dapat rahmat. Apa nggak enak? Ya, jajal nih satu kampung nggak sholat, murka Allah pasti hadir. Sekalipun satu kampung orang nggak sholat, tapi ada satu yang sholat. Kemarin saya udah ceritain tuh ya, bagaimana anak muda yang berangkat ke masjid diganggu setan. Ampunan dosa dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baru satu. Bagaimana kalau semuanya? Allah kirim, indahnya kehidupan. Itulah Allah menciptakan langit bumi dengan beserta isinya. Ada surga, ada neraka, ada orang yang beriman, ada orang yang ingkar. Ini bahagian dari cerita kehidupan. Ya. Kembali pada satu hal yang terkait dengan perintah untuk sholat. Kita pembahasan kita kemarin terakhir ya, dalam lafaz bacaan sholat. Kita masuk pada etapa satu perintah untuk ruku. Biar jelasnya ada dalilnya. Ya, kemarin dia sholat bagaimana awalnya? Allahu Akbar. Ya, depan dada, ada yang di bawah telinga. Allahu Akbar. Ingat, ada berapa kali takbir yang diangkat kedua tangannya? Yang pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar. Depan dada, boleh di bawah telinga. Ya, nggak usah diramein. Lana amaluna walakum amaluma. Sholat Allahu Akbar. Macam-macam. Kalau kita kan orang yang ngaji, duduk dalam majelis ilmu, dapat ilmunya. Dan saya selalu membahas bagaimana gerakan sholat itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi nggak ujuk-ujuk kita takbir. Orang yang kemarin ngomong 2,5% orang Islam tunggang-tungging, blow on tuh manusia. Yang enak kita gecek kali ya. Allah karim. Allahu Akbar. Kita lepaskan kehidupan dunia. Ada di depan dada. Artinya apa? Ketika takbiratul ihram itu terjadi, Allahu Akbar, lepas semua persoalan dunia. Lo pada hari itu mau untung 1 miliar ke 5 miliar ke, lepas. Kenapa? Karena kehidupan akhirat akan nanti kita. Ujung cerita dunia kan kematian. Orang mati bawa harta nggak Pak? Datang tangan kosong, pulang tangan kosong. Buat apa sombong? Allahu Akbar satu. Pada saat takbiratul ihram. Ya. Sekarang kita masuk pada satu pembahasan ruku. Allahu Akbar. Angkat lagi tuh tangan. Ya biar jelas, tuntasin dulu. 1, 2. Jadi nggak ujuk-ujuk tiap hari angkat tangan. Tidak ada. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Takbiratul ihram maknanya adalah haram ketika kita mengingat tentang urusan dunia, karena lafaz yang keluar dari mulut kita bentuknya adalah takbir. Dialah Allah yang maha sombong, dialah Allah yang maha akbar, dialah Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar ketika kita ruku. Nah, pembelajaran kita masih seputar sholat, ya,
masuk pada saat dimana kita ruku, angkat tangan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat, ada berapa? 4 kali takbir yang kita angkat kedua tangan. Pada saat bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Angkat tuh tangan. Ya. Mau angkat sampai ke telinga, sampai dada nggak apa-apa. Ya. Baru berapa? 3. Lantas kemudian takbir yang keempat pada saat kita bangun dari sujud, bangun dari tahiyatul awal. Ya. Habis Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Dah cukup. Mau masuk rakaat ketiga. Ya. Jadi selebihnya nggak usah angkat tangan. Dari mana Pak Ustaz? Iya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Jelas Allah yang bilang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi jelas, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u ma'ar raki'in. Pembahasan kita kemarin ya, sebelum lebaran terakhir adalah perintah untuk ruku. Habis waktunya. Lanjut dikit lagi ya Pak ya, biar dalilnya jelas ya. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u ma'ar raki'in. Kita ini orang-orang yang beriman. Panggilan lagi untuk orang-orang yang beriman. Enggak ada ya ayyuhalladzina kafarur roka'u. Enggak ada. Ya, orang kafir enggak dipanggil untuk sholat. Orang percaya enggak percaya dia sama Allah. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u ma'ar raki'in. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Setelah itu perintah Allah apa? Wasjudu, sujud. Artinya apa Pak? Dalam kancah kehidupan sehari-hari kita diingatkan untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu bilang, ini kita umatnya Rasulullah adalah umat akhir zaman yang punya banyak kesimpulan tentang ibadah, tentang kehidupan, tentang macam-macam. Ya, beruntung kita menjadi umatnya Rasul. Ya, Allah hadirkan kita menjadi orang yang beriman. Kemudian apa? Idba'asa fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah hadirkan tuh Nabi Muhammad ya sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi yang membimbing kita. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ambil bagian dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u ma'ar raki'in. Ya Allah, aku ini orang yang beriman. Engkau perintahkan aku untuk ruku, maka aku ruku. Paham sampai di sini, Pak? Ya, jadi sholat itu bermakna semuanya. Saya selalu menekankan bahwasanya syarat ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu cuma 2. Syaratnya 2. Masih ingat? Syaratnya 2. Yang pertama ikhlas. Jangan ujuk-ujuk karena ketua DKM belum mau datang ke masjid. Karena nggak enak sama Ustadz Irwan. Jangan Pak. Bismillah biniyatil ibadah. Yang kedua harus ada ilmunya. Ya sekarang kita udah belajar nih. Oh ternyata nggak hanya ngangkat tangan terus. Keren banget kelihatannya. Keren. Bukan keren Pak. Kalau nggak ada ilmunya percuma. Ya, udah paham sampai di sini ya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u ma'ar raki'in. Kita ambil bahagian lewat ayat ini untuk mencari sebuah keberuntungan. Ya. Orang-orang yang sholat itu akan beruntung Pak, nggak bakalan rugi. Nggak bakalan rugi. Justru orang yang nggak sholat dia akan merugi. Mana buktinya Pak Ustaz? Oh silakan Bapak buka surat Al-Fatihah ayat 29. Jelas Allah tegas katakan di sana tuh. Ya, jelas Allah katakan orang-orang yang mendirikan orang yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kitab Allah wa aqamus shalah, yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan orang-orang yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang mendirikan salat, wa anfaqu
mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya erat semua nih, ya. Nanti kaitannya erat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Jelas tuh perintah salat, zakat, ruku. Udah kita ambil bagian dalam hal ini. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u ma'ar rakin. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Ambil bagian ini Pak, lewat ayat ini supaya kita beruntung. Wasjudu, perintahnya adalah sujud. Untuk apa? Untuk mengingat Allah. Artinya apa Pak? Dalam kancah kehidupan saya udah bahas semuanya loh. Ya, saat dimana manusia itu tumbuh kembangnya manusia, dia berdiri, ya, lagi kuat. Ntar bapak bisa rasain kalau bapak udah mulai pensiun, udah nggak punya kerjaan lagi, nggak punya penghasilan lagi, dicuekin sama bini. Coba, makanya lelaki sejati ini saya nggak ngomong ini ya, nggak ngomong ada-ada, bener-beneran. Lelaki sejati itu adalah lelaki yang soleh. Kedua, banyak duitnya. Pasti lo dihormati sama bini. Nambah bini aja boleh. Coba. Ntar kalau orang udah ini suami, modal suami, udah selesai kerja pensiun, gak punya kerjaan, bingung. Mau kesana gak punya duit, kesini gak punya duit, pulang takut diomelin bini, betul ya? Iya. Ya Allah. Bener gak? Ini nyata loh Pak. Inilah kehidupan dunia. Tapi orang-orang yang soleh, dia nggak bakalan takut sama bininya. Urusan rezeki Allah yang kasih. Yang penting dia mau kerja, ikhtiarnya. Udah, buat apa bini ditakutin? Ya, kok jadi curhat sih. Wasjudu, sujud kamu, ambil bagian. Udah ruku sujud. Wa'bud rabbakum, ibadah kamu pada Allah. Udah, buat apa lagi hidup di alam dunia sih? Coba deh Pak, kita nih masih kecil bisa jalan, kemudian sekolah, setelah selesai sekolah kerja, dapat kerjaan enak apalagi zaman sekarang. Ya Allah, kita mau cerita 1 tahun dia kerja, 2 tahun kontrak habis, bingung lagi nyari kerjaan, 24 tahun juga berhenti, dagang ujung-ujungnya. Iya nggak? Bener nggak? Iya, udah pakai dari kehidupan. Ya Allah kiai, udah ikutin aturan Allah. Kalau kita mau sempurna dalam kehidupan, makna sempurna di sini adalah berada pada rel dan garis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selamat. Wasjudu, sujud kamu. Wa'bud rabbakum, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Ujung ayat ini mengajarkan kepada kita waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya. Berbuat kebaikan. Udah, rangkaiannya itu berbuat kebaikan supaya apa? La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Udah, tenang situ. Ya, saya belum sampai detail ya, sampai masalah bab tentang ruku. Ya, cukup di situ ya. Ada yang mau ditanya nggak? Kemana ada yang kurang jelas? Ini pengen nanya gitu. Ya, soalnya waktu sedikit, cuma setengah jam kita dapat. Ya, ilmu ini penting. Duduk dalam majelis ilmu, udah diampunin dosanya, kita rontok semua dosa. Ya, silakan kalau ada yang mau nanya. Waktu kita tinggal 3 menit. Selesai pokoknya jam 7:10 udah masuk isya. Ayo. Ya, silakan. Saya pernah baca di usia 40 tahun